Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan dengan saya Adiat Maestro. Saya Dika Aurelio Santoso. Saya dari Bekasi Ramadan. Kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai maraknya korupsi yang ada di Indonesia. Korupsi adalah suatu bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi yang dipercayakan dalam suatu jabatan kekuasaan. Korupsi meliputi penyuapan, penjualan pengaruh dan penggelapan, dan mungkin juga melibatkan praktik yang legal di banyak negara. Korupsi politik terjadi ketika pejabat atau pegawai pemerintah lainnya bertindak dengan kapasitas resmi untuk keuntungan pribadi. Bagian dari tindak pidana korupsi: 1. Santing. 2. Kerugian keuangan negara. 3. Pemberi dan penerima suap pejabat di lingkungan birokrasi pemerintah. 4. Perbuatan curang. 5. Benturan kepentingan dalam pengadaan barang atau jasa. 6. Memberi atau menerima hadiah atau janji penyuapan. 7. Penggelapan dalam jabatan. 8. Pemerasan dalam jabatan. 9. Pungutan liar atau pungli. 9. Ikut serta dalam pengadaan bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara. Dan terakhir, menerima gratifikasi bagi pegawai negeri dan penyelenggara negara. Korupsi di Indonesia sendiri berkembang secara sistemik. Bagi banyak orang, korupsi bukan lagi merupakan suatu pelanggaran hukum, melainkan sekedar suatu budaya dan kebiasaan. Dalam seluruh penelitian perbandingan korupsi antar negara, Indonesia selalu menempati posisi paling tinggi. Keadaan ini bisa menyebabkan pemberantasan korupsi di Indonesia semakin ditingkatkan oleh pihak masyarakat sendiri dan juga oleh penegak hukum yang membidangi. Karena tidak semua masyarakat Indonesia yang memperdulikan tentang korupsi, dikarenakan sebagian masyarakat pun dalam kemiskinan dan keterpurukan. Penduduk miskin di Indonesia sendiri pada Maret 2022 tercatat sebanyak 26,16 juta orang. Antara 1951 sampai 1956, isu korupsi mulai diangkat oleh koran lokal seperti Indonesia Raya yang dipandu Mokhtar Lubis dan Rosyan Anwar. Pemberitaan dugaan korupsi Ruslan Abdul Ghani menyebabkan koran tersebut kemudian dibredel. Kasus 14 Agustus 1956 ini adalah peristiwa kegagalan pemberantasan korupsi yang pertama di Indonesia, di mana atas intervensi PM Ali Sastro Midjoyo, Ruslan Abdul Ghani, sang Menteri Luar Negeri, gagal ditangkap oleh polisi militer. Sebelumnya Lee Hok Tae mengaku memberikan 1,5 juta rupiah kepada Ruslan Abdul Ghani yang diperoleh dari ongkos cetak kartu suara pemilu. Dalam kasus tersebut, mantan Menteri Penerangan Kabinet Burhanuddin Harahap, kabinet sebelumnya Syamsuddin Sultan Makmur, dan Direktur Percetakan Negara Peter berhasil ditangkap. Mokhtar Lubis dan Rosyan Anwar justru kemudian dipenjara tahun 1961 karena dianggap sebagai lawan politik Soekarno. Nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda dan asing di Indonesia tahun 1958 dipandang sebagai titik awal berkembangnya korupsi di Indonesia. Jenderal Nasution sempat memimpin tim pemberantasan korupsi pada masa ini, namun kurang berhasil. Pertamina adalah suatu organisasi yang merupakan lahan korupsi paling subur. Kolonel Soeharto, Panglima Diponegoro saat itu, yang diduga terlibat dalam kasus korupsi gula, diperiksa oleh Majen Suprapto, S. Parman, MT Haryono, dan Sutoyo dari Markas Besar Angkatan Darat. Sebagai hasilnya, jabatan Panglima Diponegoro diganti oleh Letkol Pranoto, kepala stafnya. Proses hukum Soeharto saat itu dihentikan oleh Majen Gatot Subroto yang kemudian mengirim Soeharto dan Seskoat di Bandung. Kasus ini membuat DI Panjaitan menolak pencalonan Soeharto menjadi ketua Senat Seskoat. Di antaranya, para pelaku korupsi adalah para pegawai dan para pejabat pemerintahan yang menempati posisi strategis yang telah mendapati kesejahteraan hidup enak, gaji besar, dan semua telah dimiliki. Alasan seorang pelaku korupsi teori Gone yang ditemukan oleh penulis Jack Bolagana ialah singkatan dari greedy, keserakahan, opportunity, kesempatan, need, kebutuhan, dan exposure, pengungkapan. Seseorang yang korupsi pada dasarnya serakah dan tak pernah puas, tidak pernah merasa cukup dalam diri, serakah, dan menjadi faktor utama penyebab korupsi yang meliputi 2 faktor, yaitu internal dan eksternal. Internal merupakan penyebab korupsi dari diri pribadi, sedangkan faktor eksternal karena sebab-sebab dari luar. 1. Aspek sosial adalah seseorang berpengaruh dalam mendorong terjadinya korupsi, terutama keluarga.
Bukannya mengingatkan atau memberi hukuman, keluarga malah justru mendukung seseorang korupsi untuk memenuhi keserakahan mereka. 2. Aspek politik adalah keyakinan bahwa politik untuk memperoleh keuntungan yang besar menjadi faktor eksternal penyebab korupsi. Tujuan politik untuk memperkaya diri pada akhirnya menciptakan money politik. Dengan politik uang, seseorang bisa memenangkan kontestasi dengan membeli suara, membagi-bagikan uang, menyogok para pemilih melalui tim khusus yang telah dibentuk, ditetapkan, dan juga dengan anggota-anggota partainya. 3. Aspek ekonomi adalah sering dianggap sebagai penyebab utama korupsi, diantaranya tingkat pendapatan atau gaji yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Mengutip dari Indonesia Go ID, KPK menangani 1.291 kasus tindak pidana korupsi per Januari sampai November 2021. Korupsi berdampak pada kemiskinan dan kesenjangan sosial. Selain itu, korupsi menjadi awal dari permasalahan lain seperti naiknya harga kebutuhan pokok dan mengganggu penciptaan lapangan kerja. Mantan Jaksa Pinangki Sirna Malasari divonis 10 tahun penjara karena terbukti menerima suap sebesar 500 juta dolar atau jika dirupiahkan itu sekitar 7 miliar. Dari terpidana kasus korupsi pengalihan hak tagih Bank Bali Joko Sugiarto Chandra alias Joko Chandra. Suap tersebut diberikan kepada Pinangki untuk mengutus fatwa Mahkamah Agung MA yang rencananya akan digunakan Joko Chandra untuk dapat kembali ke Indonesia. Tanpa perlu menjalani vonis 2 tahun penjara, hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Pinangki dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda sebesar 600 juta rupiah. Apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Kata Hakim Ketua IG Eko Purwanto di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta pada Senin 8 Januari. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Johnny G. Plate divonis 15 tahun penjara dan denda sebesar 1 miliar rupiah serta membayar uang pengganti kerugian sebesar 15,5 miliar rupiah dalam kasus korupsi pembangunan menara Base Transceiver Station BTS 4G. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor pada Pengadilan Negeri PN Jakarta Pusat menyatakan Johnny G. Plate terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam kasus pembangunan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo tahun 2020-2022. Mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara dihukum 12 tahun penjara dan denda sebesar 500 juta rupiah karena terbukti bersalah dalam korupsi bansos COVID-19. Di tengah wabah, bekas politikus PDI Perjuangan itu menerima suap lebih dari 32 miliar rupiah dari rekaman penyedia bansos di Kemensos. Jatah bansos yang mestinya utuh diterima warga ditilap tiap paketnya. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor mengganjar mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara dengan vonis 12 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Sekian penjelasan dari kelompok 7 mengenai maraknya kasus korupsi di Indonesia. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata dalam video ini, kami mohon maaf. Dengan itu kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.